Hai, gue Riang, Gua Abi, balik lagi di Awas Jurik. hati-hati bro, jangan lewat situ. Wow, serem. Apa kabar, Bi? Alhamdulillah, baik-baik. Alhamdulillah. Gimana nih hari ini? Hari ini lumayan lah, cukup melelahkan lah kerja tadi. Asik. Ini baru balik gawe ya? Baru balik gawe, lumayan. Masuk shift siang, balik malam, capek. Malah diajak ke sini. Iya. Refreshingnya langsung cerita serem nih. Langsung cerita serem gila. Padahal gue penakut loh. Abi ini penakut sebenarnya. Boleh dibilang satu tongkrongan paling katro lah gitu. Paling katro tuh paling sotoy gitu. Masih ada lagi sih kalau nggak salah satu lagi tuh. Duta namanya. Itu di bawah gua kalau ada dia gua jadi lebih berani gue. Bisa ngebal. Bisa ngebal. Kalau ada yang lebih takut, energi ini gue lebih jadi bisa lebih berani lah gitu. Oh, ide. Keserep gitu ya dia. Keserep energinya. Keserep, absorb gitu langsung. Nah, Bi, ini mau cerita apa nih hari ini? Cerita apa ya? Enaknya apa nih kira-kira? Yang paling greget nih pengalamannya nih kalau untuk yang spooky ya. Wah, soal spooky ya. Nah. Wah, berhubung gue orangnya penakut nih. Jadi sebenarnya ngindarin gue cerita-cerita Soalnya gitu. Sering banget nih Abi ini sebenarnya paling sering punya cerita pribadi dia, pengalaman pribadi dia. Kalau pengalaman pribadi sih nggak banyak ya sebenarnya. Karena balik lagi, gue kan penakut nih, gue ngindarin tempat serem, cerita serem. Tapi gitu. kalau ditongolin. Tapi ya itulah gitu. Nah, apa nih ceritanya nih? Tapi kalau jujur kalau ditongolin, alhamdulillah belum pernah. Oke. Alhamdulillah, jangan sampai deh gitu ya. Tapi pernah sih kalau ada satu kejadian ya gue ya. Itu bukan ditongolin ya. Waktu itu gue mau liburan kan ya, sama teman-teman gue dulu. Jalan-jalan nih ceritanya. Jalan-jalan tapi touring pakai motor nih gitu. Nggak jauh sih, ke Bogor. Itu nama daerahnya kalau nggak salah Caringin ya, arah mau ke Sukabumi. Caringin Tilu, Cartil. Wah, gue nggak tahu deh. Iya. Arahnya tuh kayak arah mau ke Gunung Salak sebenarnya. Oh iya. Bukan temen gue ada villa. Temen gue ada villa di situ gitu kan. Jadi kalau misalnya kalau lagi habis liburan sekolah, touring sana. Nah ini abis udah pada lulus nih gitu kan. Kayak temen gue banyak yang pada kuliah, gue kerja. Jadi mereka jalan duluan ini gitu kan. Tempat favorit berarti ya bisa dibilang. Boleh dibilang tempat favorit lah. Hampir 6 bulan sekali pada kesana gitu kan. Oke. Terus. Nah berangkat lah, karena gue kerja gue nyusul. Karena gue kerja gue nyusul. Jadi temen gue udah jalan duluan pagi kan gitu kan. Gue malam pulang kerja baru gue jalan gitu kan. Sana gue berdua doang sama temen gue, yang lain ada sekitar 10-12 motor lah udah duluan. Motor sendiri gitu kan. Karena gue nggak tahu jalannya kan, jadi gue janjian di Ciawi buat jemput. Nah sebenarnya sih ceritanya nggak terlalu apa ya, detail panjang juga gitu ya, dan nggak spooky-nya nggak yang terus-terusan gitu loh. Akhirnya nyampe di tempat, di checkpoint itu kan dijemput udah nih, sampai ke villa gitu kan. udah di villa. Nah villanya itu kan lumayan gede juga ya, dari villa ke pagar itu kan lumayan. Nah pas gua datang tadi kan digembok, otomatis karena gua belakangan suruh gembok dong. Suruh gembok gue kan, udah mah gua katro ya kan. Suruh gembok, katanya gembok gitu. Oh dipanggil bewok ya? Iya panggil bewok, gembok gitu. Anjir temenin lah, anjir udah tau gue katro ya kan. Temenin lah temen gue nih satu, Andri namanya. Temenin sama dia. Nih Andri ini paling demen nakutin gue dulu. Tahu gue kan. Ada berapa orang nih ceritanya nih? Di situ rame sebenarnya. Rame. Cuman gue jalan cuma 2. Jalan lah, lumayan jauh lah jaraknya, sekitar berapa ya? Sekitar 20 meter lah dari villa ke pagar nih mau gembok. Oke. Gue jalan 2, gelap ya kan. Jalannya juga agak licin gitu. Kondisi nggak bagus lah sebenarnya gitu kan. Udah medannya nggak bagus buat kalau kegap, mendingan pura-pura mati deh gitu ya. Kalau udah kegap sama doi kan, ayo lo terus. Gembok pagar nih, untungnya pas gembok pagar, pas udah kelar, bukan pas sebelum gembok. Oh gitu. Pas kelar gembok, jadi posisinya itu pagar sampingnya itu kayak got gede gitu. Itu suara dari situ. Jadi gue bukan ditongolin, tapi gue suara. Oh ini suara dulu nih. Gue nggak tahu ya itu suara apa ya. Kurang lebih kayak gini. Wah ketawa. Wah jelas banget, itu jelas banget, jelas bener-bener
suara pas banget suara itu selesai, temen gue udah putar balik. Gue tahan, mau lari dia. Wah anjir, gue merinding lagi. terus. Mau lari, gue tahan celananya. Lu lari gue tonjok lu anjing. Udah noid ya. Bukan apa-apa nih, lu gue nggak pakai kacamata, gue nggak bisa lihat, jalan licin, lari jatuh. Lu mau nolongin? Lu rabun ayam soalnya. Iya, gitu aja deh. Gue tonjok lu pokoknya beneran deh. Mau temen mau gimana gue tonjok lu, abur lu. Sempet debat tuh ya. Debat kan enggak? Santai Pak, santai. Lu jangan santai. Lu tadi mau lari anjing gue gituin. Udah, akhirnya putar balik. Gue sambil mikirin. Tadi suaranya deket wok gitu kan. Banyak yang bilang kan katanya kalau deket berarti doi jauh. Iya. Kalau suaranya jauh, Miske. iya. Oke, Kalau oke. doi jauh, kalau suaranya jauh, doi deket Iya, ya kan. iya. Suaranya deket wok berarti jauh. Gue bilang bodo amat anjing. Oh, Mau suaranya deket kek, iya. mau suaranya jauh, tetep aja suara. Iya. Emang udah ada data yang valid kalau misalnya dibilang kalau suaranya deket itu berarti dia jauh. Iya. Mana tahu kalau terbalik lo ada ya kan. Gue udah jalan. Alhamdulillah nggak ada. Oh, aman. Muka cuman udah pucet. Iya. Udah pucet. Ngedown tuh. Ditanya, "Kenapa wok tadi wok?" Sama temen gue yang lain di situ. Nggak apa-apa. Santai aja. Nggak apa-apa enggak. Wih, muka sekut nih gitu kan. Santai, nggak berani gue cerita. Terus. Pagi gue baru cerita. Jadi emang daerah situ villanya itu sebenarnya boleh dibilang Ini kaki Gunung Salak kali ya? jaraknya berapa ya ke Gunung Salaknya itu? 1 kilo ada 1 Ada kilo. sih, iya kaki Gunung Soalnya Salak. gue jalan kaki waktu itu pernah ke sampai Gunung Salak gara-gara motor. Nggak ada parkiran lah di lereng Gunung Salak itu buat jelajah gitu. Gue sempat jelajah situ lumayan, jadi lumayan dekat dan lumayan angker situ sebenarnya. Iya, Gunung Salak ya yang kita Karena tahu kan. temen-temen gue juga pada batu lagi, pada rokes juga gitu kan. Orangnya kan nggak ada takutnya lah gitu, kecuali gue tetap ada takutnya gitu. Boleh bilang banyak lah takutnya, bukan ada takutnya. Takut mulu kalau lu kayaknya. Takut terus gitu, takut terus gitu. Terus. Udah pagi baru gue berani cerita gitu, ada gitu kan. Gue alhamdulillah belum pernah ngalamin yang lain ditongolin suara gitu. Baru kali itu makanya gue jadi cerita banget lah gitu. Gue dibilang. Terus. Jadi beneran nih. Beneran. Ini yang gue tunggu sebenarnya. Sambil nyemil ya. Terus. Udah gue cerita, tanya, wah anjir serius lo waktu ini? Iya serius anjir, masa gue bercanda? Ngapain gue bercanda kayak gini doang ya kan? Udah. Nah daerah situ emang kayak temen gue juga sempat ada apa namanya bukan surupan sih, lebih ke tempelan lah. Oh, ketempelan. Tempelan gitu kan, Oke. Ada aja di situ yang tempelan macan lah, tempelan ada kakek tua lah, banyak deh jenis. Maung lah, Aing mau. Nah, itu dia tuh. Aing mau bukan gitu, harimau gitu. Sama anjing gitu. Aing meong. Atau meong. Ya. Nah, sebenarnya kalau cerita dari gue pribadi sih sebenarnya nggak banyak lebih gitu. Cuman gue banyak di tongkrongan gue itu ngalamin cerita-cerita yang bener-bener nyata lah. Gue pikir gue percaya nggak percaya sebenarnya kalau soal yang hal-hal spooky gitu, gue nggak percaya lah, takut gue gitu. Kalau dibilang nggak percaya gue tapi penakut, takut ditongolin biar percaya, nggak serba salah gue bilangnya kan. Ya, jadi percaya nggak percaya lah gitu, biar aman. Percaya nggak percaya itu bilang buat aman, Buat aman doang. biar nggak ditongolin gitu. Jangan nantang. Jadi biar nggak nantang gitu, percaya nggak percaya gitu. Jadi ada gini satu nih cerita nih temen gue nih, dia nama daerahnya itu Kawi-Kawi. Kawi-kawi Kawi-Kawi itu deket Sentiong, benar. Kawi-Kawi itu dia ada yang ngider ya kemana-mana ya. Kalau itu emang tongkrongan gue di situ. Oke. Deket Kawi-Kawi ada namanya Lapangan Bomber. Lapangan Bomber. Nah, gue emang nongkrong di situ, tempat lapangan basket gitu kan. Teman gue punya warung di situ, nongkrong di situ. Daerah itu emang daerah serem, daerah ada kuburan juga kan, kuburan umum, emang taman pemakaman umum di situ kan, namanya taman pemakaman Kawi-Kawi gitu kan. Daerahnya tuh lumayan seram. Terkenalnya zaman dulu terkenalnya pohon sengon lah, pohon sengon paling gede lah boleh dibilang. Berarti akar pohonnya di sono tuh daunnya tapi sampai sana-sana gitu, jauh, itu jauh banget. Iya, Emang akarnya terkenalnya lumayan serem daerahnya gitu. Nah, namanya daerah serem, kejadian mah banyak gitu kan. Udah gitu temen gue banyak daerahnya rumahnya di situ kan gitu kan. Ada nih satu kejadian yang bener-bener hampir satu warga Kawi-Kawi ngalamin semua. Satu warga. Kalau nggak salah hampir sebulan kali ya. Serius lebih. Hampir sebulan tuh ngalamin kayak jadi gini ya. Satu
kampung itu rumahnya diketokin. Rumahnya. Diketokin. Oh, Tok, 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 tok. ini ada nih di artikel kalau nggak salah ya. Nah, Iya, gua nggak tahu deh sempat iya, masuk iya, berita iya. apa enggak Sempet gitu nih kan. kayaknya nih, heeh. Itu Yang serumah bener-bener diketok ya. satu kampung, Hmm. satu kampung. Jadi kayak ada yang ngalamin, ada yang enggak, ada yang ngalamin. Oh, Ada yang iya, ntar iya. hari ini ngalamin, ntar berapa hari kemudian ada lagi, ketok lagi. Rumah gua, komplek gua lebih tepatnya. Pernah juga. Kayak gitu Nah, modelnya gitu lanjut ya. deh, lanjut deh. Nah, tapi ini gua nggak tahu deh ceritanya bener apa enggak. Ini katanya ada seskun gitu ya, seskunti nih. Oh, gitu. si cantik. Katanya gitu Iya, kan, iya, katanya ya itu cewek dikubur di situ akhirnya nih. TPU itu kenapa bisa jadi katanya itu, jadi doi melendung Oh, lagi hamil. melendung ya. mokatnya nggak tahu deh, ada yang bilang katanya kecelakaan, ada yang bilang dibunuh, macam-macam lah gitu kan. Gue juga nggak berani deh asumsi juga gitu kan. Nah udah tuh awalnya gue nggak tahu ya kejadiannya, pokoknya dari cerita tuh, oh rumah gue diketokin malam gini, lagu juga gitu. Temen gue banyak namanya kawi-kawi, bener-bener nah semenjak ada yang diketokin itu nongkrong gak ada yang berani sampai malam. Oh, Kalau nggak salah itu zaman gue masih sekolah, Oke. masih SMA kelas 3 kalau nggak salah ya, sekitar 2000. ini di ketoknya pasti malam ya. Pasti malam. Pasti malam ya. Tapi sebenarnya malamnya juga kayak tengah malam sih. Iya, iya. Gitu loh, nggak yang. Nah tapi kalau buat nongkrong orang jadi takut sampai jam 8 aja udah takut ya gitu. Udah Berarti nongol itu ya. sebelum jam 8 kalau bisa balik pokoknya. Kalau nggak balik ya udah nginep. Iya, iya, nginep Kalau sekalian deh. iya. Kalau nginep ya udah pasti terperangkap, pasti diketokin lah kita. Iya. Berarti serba salah. Sengaja bareng-bareng ya kan. Tokin gitu kan. Nah pernah jadian sebelum jam 8 biasanya kan udah balik nih gitu kan. Jadian lewat Labas nih, nongkrong Labas nih kan. Balik nih, mau balik ngeri. Daerah rumah gue juga kan gue nggak terlalu jauh dari situ, gue di Johar Baru. Daerah rumah gue juga lumayan serem ya kan. Mau balik serba salah nih, nggak balik serem, balik serem. Mati apa ya? Nah, gitu ya. Nggak ada pilihan Nggak soalnya. ada pilihan. sebenarnya. Oh nggak restart lah, restart aja lah gitu ya kan. Balik ke checkpoint ya kan. Terus. Udah akhirnya nginep. Teman gue ada beberapa lah gitu ya, banyak lah akhirnya yang nginep gitu ya. Nginep, gue tidur nih, mau tidur di kamarnya gitu. Nah teman gue malah nungguin, pengen lihat, pengen nungguin malah penasaran. penasaran. Batu biasa, pada soto ya kan, pada soto batu nih, pada berani ngerasain. Tungguin, gue nggak tahu ya, ini temen gue sih yang bilang, karena gue tidur kan ya. Jadi bener ada yang lewat Ini lewat nih malah. lewat doi. Oke, Jadi terus, modelnya terus. tuh lu tahu daster pendek kan. Yep. Nah kalau kunti kan kayak orang tahunya bilangnya kayak model daster terusan tuh panjang. Tapi ini enggak, dasternya daster pendek yang kayak cuman sedengkul gitu. Putih, panjang rambutnya gitu kan. Lewat jalan pelan. Nih apa? Sosok ya udah kelihatan nih si cantik ya. Iya, pelan nih. Kalau ada kura-kura cepetan kura-kura. Oh gitu. Saking pelannya nih. Slow mo banget Iya, ya. jalan sampai kagak nih ya kan. Iya. Jalan gitu. Bilang, "Weh, ada gitu temen gue. Wah, anjir beneran ada gitu. Pada mau cabut, pada mau masuk ke kamar lari. Baru balik badan udah nggak lihat lagi ke jalanan dong. Ketok. Wow. Tok. Wah, makin Iya. jadi ya kan. Makin rokes masuk kamar. Jedor lemari di body. Gitar jatuh, bungreng. Gue Ya kan? panik deh nih. Gua bilang, Chaos deh. Wah, chaos banget itu. Gue yang tidur bangun jadinya. Anjing, kenapa sih lu pada anjing ada. Ya udah makanya tidur, lu pakai nungguin ya kan. Udah tuh. Jadi nggak bisa tidur gue. Makin takut ya kan. Kentang ya tidurnya. Kentang udah. Anjir lah, jadi nggak bisa tidur ya kan. Terus. Sengaja gue tidur biar nggak takut gitu kan. Jadi takut. Udah pada nggak bisa tidur deh tuh udah. Kan nungguin, diem gitu kan. Mau nungguin, masih nungguin nih tahun gue. Ketok lagi apa kagak lah, karena ditungguin kali ya, karena setannya juga, ya lu nungguin. Iya, gak gue ketok nih gitu kan. Soalnya lu lagi diem baru gue ketok gitu kan. Udah sih, udah aman tuh, gak ketok lagi. Nah udah tuh, dari itu kalau gak salah tuh diketok gitu ya hampir sebulan lah eventnya. Sebulan. Kalau nggak salah tuh hampir sebulan. Setelah itu kalau nggak salah bulan puasa. Oh, oke. Habis bulan puasa Doi udah mungkin diikat. pulang, emang mudiknya kan duluan biasanya. Mudiknya duluan gitu, nggak tahu lebarannya duluan gitu. Lebaran mudik duluan. Udah nggak ada langsung. Nah daerah itu kawi-kawi itu boleh dibilang, makanya tadi gue bilang di awal spooky.
Ada aja eventnya macem-macem. Ntar yang itulah. Nih kalau buat yang nggak tahu KW kayak gimana nih, gambarnya kayak gini ya. Terus. Nah itu kayak temen gue kan banyak ya, ada beberapa lah temen gue yang rumah di situ. Dan daerahnya juga bukan yang gang segede gini juga. Boleh dibilang Lebih kecil. gangnya itu sepertiganya inilah. Sempit ya. Jadi ibaratnya motor 2 nih papasan, Iya. yang satu harus berhenti. Iya. Nah lo bayangin dong sempitnya kayak Sempit, gimana ya iya. kan. Terus. Deket rumah temen gue, pas banget gang udah segitu, pas lagi belokan. Jadi katanya sih itu tetangganya lah. Tangganya mau keluar, entah gue mau keluar, entah mau pulang ya gue nggak tahu ya gitu ya, entah mau kemana gitu kan. Jalan, pokoknya mau tahu dar motor jatuh, motor ditinggal. Kenapa panik deh? Jatuh, guling. Waduh. Nggak tahu guling apa guling pokoknya. Iya, apa Ya. uling? Apa guling ya. Belum masuk kayak uling waktu itu. Belum masuk ya. Guling, belum masuk ke sini gitu kan. Belum masuk sponsor juga kok. Terus doi katanya pokoknya cabut, lari pokoknya. Balik ke tongkrongannya gitu kan, ke pos gitu kan katanya. Lah kenapa lu balik lagi? Motor lu mana? Motor. Kenapa lu? Motor gua. Kenapa lu dibegal? Enggak, motor gua. Temen lu gagap ya? Iya, enggak dijawab. Enggak, itu kayak tetangganya temen gua gitu loh. Temen gua ada di situ gitu. Kayak orang gagap, jadi enggak bisa ngomong, motor gua. Iya, kenapa dibegal katanya? Motor gua. Yaudah ke sono. Enggak dapet jawaban, kan bawa aja orangnya. Udah bawa. Ya kan? Bener, Si guling. Enggak, gulingnya udah enggak tahu deh tuh kemana tuh. Entar ada yang nyata emang guling beneran kali ya, orang dipakai lagi kali ya. Motornya masih nyala lampunya, beneran jatuh geletak. Motor lu dong kata. Kenapa? Entar dulu gitu. Balik katanya. Itu kenapa lu lihat api tadi? Genderuwo, disebutin semua genderuwo. Bukan katanya. Bukan. Kunti, bukan katanya. Guling katanya. Waduh. Masalahnya kalau orang mungkin seringnya gini kali ya, kayak tongolin dari jauh diri gitu. Kalau lompat. Jatuh, bener kayak jatuh gitu kayak emang plek jatuh gitu kan. Kayak ketiban deh gimana sih? Iya gitu. Ini ban soalnya ya. Nah, itu katanya guling katanya. Iya, guling. Masa bisa guling jatuh kata dia gitu. Aduh, gue pulang liat mana lagi katanya gitu. Gak tau udah pusing Udah panik dia tuh, motor jadi tinggal ya kan. Itu tuh guling jatuh juga ada gitu. Tuh itu baru kayak maksudnya kayak guling jatuh gitu. Boleh bilang itu reguler jadinya. Oh, sering ya? Kayak udah guling. Ya udah biasa gitu. Iya. Anjir. Orang yang enggak yang dengerin ceritanya mah anjing biasa gimana nih. Gue bisa setahun sekali tuh gitu. Doi akam sih. Doi udah reguler di situ, emang udah member ya kan. Udah member itu kayak itu boleh bilang cerita yang paling seringnya lah gitu. Udah biasa daerah situ kayaknya. Makanya gue yang tadinya takut terbiasa makin takut. Beda kalau orang terbiasa gitu, kalau gue makin takut justru. Lu enggak memperkebal. Iya, enggak bisa soalnya emang udah basicnya katro gimana ya kan. Udah macem-macem lagi di situ ada. Lu sempet denger cerita ini enggak sih ya? Kolong wewe. Yang katanya gua pernah denger. Yang katanya lu maghrib Iya, jangan main lu. Tadi gondol. Iya. Lu culik kolong wewe. Iya, digondol kolong wewe. Kolong wewe bawa hardtop kan. Iya. Biasa kan Mobil gitu penculik. Zaman dulu kan mobil penculik hardtop. Apa yang naik ereking? Iya. Naik hardtop kolong wewe-nya kan. Itu juga terjadi. Itu ada. Jadi ceritanya gini kan, katanya. Jadi ada kayak macam apa ya sebutannya kalau kali yang kecil gitu apa ya? Parit gitu. Ngomong Ya. parit. Jadi ada kayak kali gitu kecil. Boleh bilang itu sumber air utamanya, jalur air utama lah gitu kan. Jadi katanya ada yang bocah yang boker lah di situ, kencing lah di situ ya kayak kan? saluran air aja gitu. Iya gitu. Nah, suatu hari katanya ada bocah hilang. Oke. Bocah hilang, cariin sampai maghrib nggak ketemu. Makan korban ya. Nah, gue nggak tahu ya antara itu diculik kalau apa enggak. Jadi temen gue cerita gini, kalau misalnya bocah hilang kan dianggapnya kayak kuculik nih kalau gue. Nah, ternyata ada kayak caranya gitu kita buat ngesamen doi si kolong wewe ini caranya? Buat kayak nongolin nunjukin gitu loh. Lo tau nggak pakai apa? Pakai apaan tuh? Pakai peralatan dapur lah, panci-pancian gitu. Peralatan diketokin.
diketokin. Kan bunyi teng-teng gitu ya. Makin banyak suaranya, makin nongol dia katanya. Oh, oke. Bener, di satu kampung tuh kayak udah tahu Kok gue katanya. merinding sih. Satu kampung tuh kayak udah tahu. Teng-teng gitu. Nongol dia ada kayak deket di tiang listrik gitu, ada. Terus kayak nunjukin jalan gitu, Nunjukin jalan. Nunjukin kayak jalan gitu. Oke, Cocokin lagi terus udah warganya itu jalan jadi ngikut kan kayak rombongan gitu. Ngikutin saluran kali katanya. Bentuknya kayak gimana, Bi? Kalau bentuk apa ya? Kan kemarin ini di IG sempat ada Kan katanya Kuyang perempuan, nih. katanya perempuan. Nah, katanya, gitu ya. Lebih ininya kayak apa ya, dadanya gede katanya. Tapi ini enggak, modelnya kayak apa ya? Kayak boleh dibilang kayak gitu, tapi kan kalau ada yang bilang kayak model kayak palasik gitu kan, ada yang tadi yang lu bilang langsung jeroan ya. ada yang bilang kayak gitu juga tuh, kayak lebih kayak yang itulah gitu loh. Terus kayak cuman kayak pakai apa namanya kemben gitu apa gimana. Ya kayak gitulah modelnya lah. Terus Dibawa bener, diunjukin jalan gitu, bener ketemu bocahnya. ketemu anak itu ketemu. Wah, udah biru. Udah kayak bengep gitulah. Maksudnya dengan keadaan udah Mokat. Oke, makan korban ya, udah. Nah, gue nggak tahu deh itu karena kalau apa gimana, apa emang tuh bocah Tenggelam, kalau logisnya tenggelam emang ya. Jatuh kan. Soalnya kalau dibilang arusnya kenceng nggak terlalu, cuman jalan emang kalinya nggak yang stuck gitu, nggak yang pelan. Dalam jalan. Dalam juga nggak terlalu sih. Gue nggak tahu waktu itu lagi musim hujan apa enggak. Gue nggak tahu itu lagi abis musim hujan apa enggak. Tapi lumayan ini jalan lah gitu. Dan ke pusatnya itu ke arah yang ke Jalan Sentiong, ada stasiun Sentiong situ. Jalan Kramat Sentiong. Arahnya ke situ. Oh, arahnya ke situ. Arahnya ke situ jalurnya itu. Nah, ketemunya katanya di situ gitu. Udah jauh juga ya. Udah dempet sama-sama. Lumayan kayak dari sini boleh dibilang ke Malaka kali ya. Hampir ke Malaka lah gitu. Hampir 2 kiloan lah ya. mungkin lebih gitu ya. Nah, itulah gitu kisahnya. Kayak gitu ada gitu. Makan korban loh ini. Nah, gua nggak tahu deh sebutnya itu bisa makan korban apa enggak, gua nggak ngerti deh, entah emang bocahnya yang emang jatuh aja emang apes, gua nggak ngerti deh gitu. Lah yang pasti ya. Cerita ya gitu ya. Gua nggak bilang itu setan makan korban sih gitu kan, ini juga. Jadi kayak emang udah kayak biasa lah gitu di situ kisah-kisah kayak gitu udah. Gitu ya. Misal udah kayak orang situ aja udah. Oh itu ya udah biarin. Ya udah emang gitu. Sampai yang tadi gue bilang yang diketokin itu aja ada yang emang beberapa warga yang emang basicnya emang udah kagak takut gitu, kayak emang nggak percaya gitu-gituan. Dia nggak ngalamin diketokin. Lu diketokin. Lu pun diketokin. Gue kagak gitu. Nah, itu yang ketok-ketok itu, Bi. Intermezzo dikit nih. Di rumah gue itu sampai jadi apa ya, bahan diskusi warga. Jadi bokap-bokap nih pada keluar, Bi. Dan itu siang. Jadi ngetoknya tuh nggak kenal waktu. Siang. Iya, siang-siang. Diketoknya ada yang siang, ada yang sore, ya nggak kenal waktu pokoknya. Semua waktu diketok. Tapi random maksudnya nggak yang kayak gue kan gue bilang tuh bener-bener event udah sebulan, habis itu nggak ada lagi. Iya, random, kali ini random aja. Oh. Nah, itu soalnya gini, kenapa jadi apa perbincangan ya? Karena jujur tetangga gue ada yang sempat emosi lah, Bi. Mungkin lagi moodnya lagi kurang enak ya. Keganggu banget lah jadinya gitu kan. Ketok-ketok, jadi diketok balik, Bi, ditinju. Kayak gitu lah. Disamperin lah. Jadi kayak iya kan, jadi kayak ketok-ketokan nih. Ketok-ketokan nih. Akhirnya sampai rubuh kan tuh. Ternyata emang tuh setan nyari lawan nih, Bang. Pas ada lawan udah enggak ada domba gitu. Tapi emang ternyata beneran, Bi. Berantem beneran, sorry. Jadi kayak tetangga gue ini berantem sama belakang rumahnya. Berantem. Oh, jadi keadu gitu ya. Nah, kok ini ada apa sih berisik banget maku gini, dikiranya lagi maku atau lagi renovasi lah gitu. Berantem tuh loh. Orang rumah lagi enggak kenapa-napa kok. Oh, singgung ini lah. Gue nih, masalahnya si tetangga gue yang disambangin itu nggak dengar suara ketokan. Gitu. Oh. Nah, akhirnya tuh jadi perbincangan, ngobrol nih. Ternyata nggak cuma satu atau dua orang ini doang nih yang dengar ketokan itu. Gitu. Nggak taunya banyak yang dengar. Gue salah satu yang bisa gue bilang itu sering. Di itu kan apa di rumah lo kan, di komplek lo itu kan. Pasti di kamar. Kamar. Pasti di kamar. Oh, bukan apa pintu utama rumah bukan ya. Ini suara tembok diketok. Ya lebih tepatnya percis banget nih suaranya. Kayak kalau lu dengar ada tetangga lu lagi maku-makuin tembok. Oh, itu mah gede ya, bukan ketok-ketok pintu. Kayak tek. Nah, wah, gimana enggak rusuh tuh. Nah, finalnya menurut gue dia yang ini yang udah paling seremnya, Bi. Paling seremnya adalah rumah gue kayak ketimpaan granit. Batu granit. Dub. Buset.
Gede banget. Karena emang Tapi suaranya dari atas itu. tapi dari atas. Jadi emang gua ada di rumah tuh ada bangku yang dari granit Bi, itu kan berat ya Bi. Itu emang kalau lu geser tuh, kalau misalnya dia emang apa kesenggol atau jatuh itu bunyi duk duk. Dan itu suara dari atas, tapi suara lebih gede. Itu gua lagi ada nyokap sama kedua adik gue, bokap gue lagi di masjid. Jadi kejadian waktu itu justru pas bulan puasa Bi. Itu kita bener saking paniknya Bi, kita nelfonin saudara. Akhirnya kita keluar dari rumah. Nggak tahu kenapa tuh, sampai lupa kalau lo ini kan bulan puasa ya. Iya harusnya. Ya maksudnya kan stereotipnya Harusnya kan dari awal cabut nah, gitu iya kan lalu bukannya udah mudik ya. Iya kan gitu. Maksud gue sih doi ya. Nah jadi karena emang ya mindsetnya kan kita kan kalau puasa kan aman-aman aja kan. Iya, Udah jadi mindset kita lah gitu kan. Nah cuman kejadian itu justru malah pas bulan puasa. Itu gue inget banget jam 9 malam, jam 8 lewat lah malam tuh. Itu pas lagi tarawih berarti kan. Itu paling nggak bisa gue jelasin lagi. Dan emang setelah kejadian bunyi batu granit itu, gue nggak tahu ya lu pernah ngeliat nggak sih di rumah gue itu di toiletnya. Jadi Abi pernah ke rumah gue waktu itu. Jadi di toiletnya itu di bawah di atas. yang di atas. Toilet atas gue itu dekat ada kamar Eki ya. Iya, di toilet atas Bi. Itu ada dua nih spotnya. Pertama di tangga. Kan tangga gue kan belokannya 2 kali tuh ya kan kalau atas. Iya. Nah itu yang tangga pertama itu ngadep jendela tuh. Jadi di rumah gue tuh tangga ngadepnya jendela. Itu di atas itu ada keplesetan kaki. Hah? Lo tau kan kaki kepleset? Kalau kaki kepleset tau kan lo? Kalau kaki dekil nih kepleset ke tembok. Iya. Nah satu lagi di kamar mandi. Kalau kamar mandi gue mikir gini, jangan-jangan ada maling nih, ada rampok nih. Itu gue beneran manggil satpam. Ini kejadiannya nggak jauh-jauh dari suara ketok-ketokan itu ya. Lah rinding nih. Nih gue lihat tadi. Nah jadi itu yang paling masuk akal adalah itu rampok. Karena itu kan jadi di toilet gue tuh lu tau kan suka ada kayak buat bisa dibuka gitu tuh. Ya, triplekan ini itu. apa yang buat apa plafonnya itu Iya, ya. plafon ya. Itu kan bisa dibuka tuh. Iya, tahu gue ya. Itu di situ kaki kepleset. Jadi ada 2 kaki kepleset. Yang paling nggak masuk akal adalah yang tembok kamar jendela kamar. Itu tinggi soalnya ceilingnya. Langit-langitnya tinggi banget. Dan nggak ada apa-apa juga. Itu lu nggak bisa. Kalau kamar mandi masuk akal ya. Nah, karena emang ada bukaannya juga kan di kamar mandi. Bekas kan. tukang kali Bekas gitu tukang. kan, ya. Akhirnya kita manggil satpam Bi. Itu di rumah gue depan rumah gue itu rame. Karena kita mikirnya ini rampok. Akhirnya jadi isu lain dia. Akhirnya pas satpam nih berani nggak berani kan, akhirnya diberaniin ke atas. Bukannya rampok malah dicakar musang. Dan gak ada apapun. Itu emang lo tau lah loteng tuh pasti banyak banget musang Bi. Sarang musang gitu. Jadi malah diserang musang, turun. Nah, serang balik deh. ayo serang balik ya kan. Doi bawa temen tuh. Gak terima. Iya, ngebal dia. Gak terima. Nah, akhirnya tetap tuh. Itu akhirnya gue bilang ke bokap, ya udah jangan dicat dulu. Penasaran aja gitu. Masih pengen tetap dilihat aja. Mau tadinya udah deh, chat aja lah gitu kan. Dicat aja deh. Cuman kita kayak sama-sama penasaran soalnya Bi. Antara rampok atau apa nih gitu. Kita percaya setan gitu. Maksudnya makhluk lain ya. Maksudnya kan kita mengimani hal itulah gitu kan, sebangsa jin gitu kan. Cuman ya ini ada jejak gitu loh. Dan itu jelas banget, itu hampir setengah tahun tuh nggak di chat lah. Akhirnya sekarang di chat gak? Akhirnya di chat sekarang. Karena emang ya nggak tahu kenapa ya, gue kayak teman-teman banyak yang penasaran juga tuh lihat. Yang penasaran pun tapi kelihatannya kayak gimana sih ya, beneran kayak tapak kaki apa gimana gini, maksudnya? Kalau kaki lu peperin ke tembok gimana? Itu kayak gitu, kaki lu peperin ke tembok seret gitu tuh. Yang ya makin ke bawah dia hilang kan gitu kan. Iya. Kayak kepleset gitu. Jorok juga deh. Iya, kata gue nih kok nggak pakai sendal ya? Iya. Pleset kan lo? Kepleset kan lo. Kenapa apa gitu kan kotor jadinya gitu kan. Apa tembok licin ya? Jadi itu yang gue bingung. Akhirnya nih gue baru enggahnya adalah ini jejak kaki kepleset itu ada 2 dengan gua nggak tahu kalau ukuran tapi dengan posisi yang sama. Jadi yang kanan paling panjang kayak gitu. Itu gue baru ngehnya lama tuh, ini kok kayak panjangnya beda ya. Pas gue liat lah, iya maksudnya ternyata kalau gue fotoin kan tuh, gue fotoin cuman handphone gue hilang gitu. Emang hilang aja handphonenya gitu, bukan karena foto hilang. Enggak, iya. Keren emang diambil sama dia kan, enggak terima lah gitu kan. Akhirnya malah hapus katanya, anjir lo katanya. Soalnya bukan foto syuru juga ya kan. Jejak digital nih. Iya. Udah akhirnya gue samain tuh foto, gue jejerin. Oh kesamaan itu, kaki kanan itu paling panjang. Waduh.
Nah, gitu. Kalau di rumah gue alhamdulillah nggak ada yang aneh-aneh lah. Cuman memang tetangga gue yang kalau ngeliat yang aneh-aneh. Tapi kalau suara ya, tapi itu yang paling ekstrim tuh itu jejak kaki itu. Tapi komplek lu tuh kayak emang sepi gitu. Play lagi aja. Merah nggak? Oke. Apa tadi Bi? Tapi komplek lu itu Oh gitu. Oke, scene 2. Lanjut. Action. Gimana? jadi komplek lu itu sebenarnya kayak emang kalau malam tuh sepi parah nggak sih ya? Kalau malam Kayaknya tuh iya, kalau gue iya. ngeliat kan pernah ke sono juga kan Iya, siang itu kan kayaknya ini kayak dalam banget gitu ke belakang gitu dan ibaratnya lo masuk udah gitu kan lo masuk gang lagi tuh masuk gang terus masuk lagi gitu kan udah gitu lo kayak hook gitu ya modelnya ya kan hook gitu kan. Sepi banget gak sih kalau malam? Jadi emang pertama emang kayak anak-anak nongkrong itu kan udah banyak yang udah kerja tuh Bi. Jadi jomplang generasi tuh. Jadi setelah tongkrongan gue itu masih yang SMP lah kelas 1. Jadi nongkrong juga nggak sampai malam. Nah di ibaratnya ini di generasi gue ini udah pada kerja, banyak yang kerja Bi. Makin sepi lah tuh komplek gue. Oh, yang nongkrong anak mudanya udah nggak nongkrong lagi lah. Karena gue nggak tahu ya, yang gue bingung gini. Ada spot yang lebih sepi dari rumah gue. Cuman satpam, siapapun satpamnya itu pasti cerita ke gue. Kalau lokasi rumah gue itu nggak tahu kenapa mereka ngeri. Padahal dibilang gelap enggak. Tapi sepi kan, emang lu lihat sepi ya gitu. Dianggapnya boleh dibilang jadi pusatnya inilah bisa yang jadi, paling serem lah gitu ya. Ini jalur ekstrimnya nih gitu. Soalnya emang nggak ada rencana pindah. Justru pengen gue perpanjang kayak jaraknya deh. Kayak oke juga nih jadi trek nih. Karena pohon mangganya Bi. Jadi di atas itu kan ada lukisan kuda tuh yang ini kayak gini digambar ini paling umum banget nih. Ini lukisan ini banyak yang punya orang lah gitu. Lukisan kuda tuh. Tahu gue kayaknya kayak yang kuda ya, Kuda kuda nunduk. balapan gitu. Oh, bukan yang kuda balapan gitu ya? Bukan, kuda lagi nunduk, warna putih semua. Itu beneran emang tetangga gue ngeliat itu nenggak Bi. Ngakak gue dengernya. Lu yang bener aja. Iya, itu kuda lah. Aslinya nunduk. Iya. Kuda lau nenggak fotonya. Oh malu kalau yang punya. Mungkin lagi minum. Malu ya kan. Iya, gitu. Nunduk jadinya. Sama orang lain sombong. Iya, ngedongak deh. Nah, jadi sering itu kalau di rumah gue pertama lukisan itu sama. Nah, ini temen gue Bi. Jadi kebiasaan gue dulu nih waktu pas semester pertama tuh itu 2008-an ya. Itu gue sering banget manjat Bi. Jadi pohon mangga. Iya, jadi gue pokoknya kalau keluar tuh gue manjat pohon mangga lah gitu kan, naik turunnya tuh. Nah, karena itu kebiasaan ya. Jadi teman gue baru pulang nih Bi, jam 1:30 pagi Bi, mau masukin mobil. Doi ngeliat gue lagi manjat ke atas. Jam berapa tadi? 1:30 pagi. Waduh. Iya kan? Itu gue kalau seingat gue saat itu gue lagi ada di Bandung. Intinya gue lagi nggak di rumah, gue di Bandung waktu itu. Temen gue tau ngechat gue kan, gue di Bandung tak, temen gue namanya Septa. Oh Septa yang ya, depan Septa, rumah lo ya? Iya depan rumah gue. Dia teriak-teriak, woi gue dipanggil A kalau di rumah kan. Jadi A manggil gue, nggak nengok Bi, lempeng aja. Tapi bajunya normal segala macam, pohon gerak juga kok, gitu kan. Jadi emang ya padet gitu, maksudnya emang ada wujudnya gitu. Doi naik sampai atas, nah gue merinding banget nih. Sampai depan kaca studio rumah gue kan, itu kan kamar yang gue, kamar lo. Doi diem Bi, gue itu diem di situ. Gue diem, temen gue teriak, anjing sombong lo dari Mans, iya kan, bahasa Bekasi tuh, iya kan, nggak nyaut Bi. Tahu apa? Tahu Doi ngeliat burem, terus hilang. matanya dia burem jadinya, mata dia burem. Oh si Septa burem jadi kayak gatal gitu kan, dikucek-kucek gitulah, intinya kayak gitu. Dia udah mulai noid, dan gue masih ada di situ. Oh enggak, orang kalau ini kan hilang gitu ya. Iya. Masih ada. Diem terus udah. Sampai dia masukin mobil, sampai dia mau masuk rumah, sampai cilinguk lagi. Akhirnya dia ngechat gue tuh. Mastiin berapa kali nelpon tuh enggak angkat sama gue. Karena gue emang lagi gue lagi ngobrol. Gue kan kalau ngobrol jarang juga emang kayak gue enggak tahu kadang handphone di mana gitu kan gitu. Ternyata dia ngebel terus kan. Ternyata itu dia ngebel itu karena dia panik Bi. Gue enggak nengok. Kan harusnya gini ya. Kalau emang dia nelpon gue kan harusnya kan handphonenya bunyi di situ juga kan gitu. Iyalah. Harusnya kan dia tahu kalau itu bukan gue. Itu gue noid banget. Akhirnya gue noid, dan itu adalah bisa dibilang hal itu bikin gue jadi nggak lagi manjat.
Gue nggak mau lagi Jam manjat. 1 anjing Iya kan? malam anjir. Setengah 1 loh. Dan katanya sih temen gue di apa sih di depan rumah temen gue itu juga ada yang nongkrong sebenarnya. Karena cuman emang yang paling sepi bangetnya kan pas tikungan di rumah gue itu kan. Karena pohon mangga itu emang nggak tahu ya, kalau gue sekeluarga kan demen yang rimbun-rimbun kayak gitu ya. Sengaja emang tuh pohon mangga kadang digondrongin gitu. Soalnya biar apa, mangganya juga gampang diambil sebenarnya. Kayak gitu. Cuman jadinya itu satpam takut kelewat. Kayak gitu. Itu pengalaman paling horornya di rumah gue, salah satunya itu. Kalau yang paling ngeri lagi kalau kontak fisik, ini yang gue bingung nih. Harusnya kan makhluk halus nggak kontak fisik ya, Bi. Saudara gue diseret sampai jatuh dari tangga. Wah, kayak di film-film deh. Nah, nenek-nenek yang nyeret. Kuat juga. Kuat banget kan. Nggak taunya pak iklan extra jos. Emang nenek-nenek kalau lagi panik biasanya kuat gitu. Iya, angkat lemari aja juga bisa. Kayak dikejar anjing. Iya, kenceng, tentu kenceng. Atau kentang. Oke, itu mungkin pengalaman yang bisa kita share ya, Bi ya. Sentiong ya, sentiong ya. Ngeri banget. Kawi-kawi ya. Next sih ada lagi sih. Wah, oke nih. Cerita-cerita kecil tuh ada. Nanti kita dengerin lagi nih cerita dari Abi nih, Bi. Boleh. Thank you banget Bi udah datang, Bi. Thanks Thank you, banget. Thank you. Oke, untuk teman-teman jangan lupa untuk like, share, komen, terus tombol notifnya dinyalain supaya kalau ada update video baru nanti bisa masuk notifnya. Subscribe aja jangan lupa ya. Oke, gue Riang, Gua Bi, awas jurik. hati-hati bro, jangan lewat situ. Oke, thank you Bi. Thank you.